Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati selaku dosen pengampu studi Al-Quran Bunda Nikmatus Sholihah MAG, yang saya hormati para penonton dan tak lupa pula teman-teman semua yang saya cintai. Baik, saya di sini atas nama M. Rifki Salman Al-Farisi dari kelompok 6 ingin mempresentasikan PowerPoint dengan judul memahami bagaimana sih apa itu sih asbabun nuzul. Baik teman-teman, adapun materi yang kita kaji di sini yaitu ada 4 poin yang kita kaji, yaitu yang pertama, apa sih pengertian asbabun nuzul. Yang kedua yaitu fungsi dan kegunaan mempelajari asbabun nuzul. Yang ketiga, bentuk redaksi dan teknik pengenalan asbabun nuzul itu gimana. Dan yang keempat, persesuaian asbabun nuzul dengan ayat-ayat Al-Quran. Baik teman-teman, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian asbabun nuzul. Jadi apa sih itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul yaitu sebuah istilah dalam ilmu tafsir Al-Quran yang berarti sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Secara harfiah, asbab berarti sebab dan nuzul berarti turun. Jadi asbabun nuzul merujuk pada peristiwa, kondisi, atau kejadian tertentu yang menjadi latar belakang atau alasan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dan pengetahuan tentang asbabun nuzul itu sangat penting banget bagi kita dalam memahami konteks dan makna ayat Al-Quran secara lebih mendalam. Karena dengan memahami atau mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran tadi, kita itu dapat memahami maksud dan tujuan ayat tersebut secara tepat. Gitu ya teman-teman. Baik, dan adapun contoh dari asbabun nuzul tadi yaitu ada di surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Yang mana ayat tersebut itu memiliki arti, wahai orang-orang beriman, janganlah engkau melaksanakan sholat ketika engkau dalam keadaan mabuk. Jadi ayat ini diturunkan itu ketika ada seorang sahabat ingin menunaikan ibadah sholat, akan tetapi dia dalam keadaan mabuk. Allah itu langsung menegur orang tersebut, orang beriman tadi, untuk tidak melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Supaya kenapa? Supaya sholat dari orang tersebut tadi itu bisa khusyuk dan benar. Dan adapun untuk pembahasan selanjutnya yaitu persesuaian asbabun nuzul dengan ayat-ayat Al-Quran. Asbabun nuzul memberikan konteks histori untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara akurat, mencegah kesalahan tafsir. Riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad SAW menjadi landasan yang sangat penting. Dan adapun pembagiannya yaitu yang pertama, riwayat
jelas atau bisa disebut dengan soreh, yang mana memiliki arti dapat dijadikan penjelas pasti sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut. Dan yang kedua yaitu riwayat interpretatif atau bisa disebut dengan muhtamal. Apa sih itu muhtamal itu? Muhtamal yaitu memperlakukan ketelitian dalam menilai kebenaran. Baik, dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu fungsi-fungsi mempelajari asbabun nuzul. Yang mana di sini itu dijelaskan ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu hikmah pensyariatan, yang kedua menjelaskan makna, yang ketiga mengkhususkan hukum, dan yang keempat menghilangkan kerancauan. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Untuk hikmah pensyariatan yaitu memahami alasan dibalik hukum, menambah keyakinan seseorang. Dan untuk yang mengkhususkan hukum itu hukum dikaitkan dengan sebab yang khusus, bukan selalu yang umum. Dan untuk yang menjelaskan makna yaitu memperjelas lafaz yang umum dengan konteks turunnya Al-Quran, turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan untuk yang menghilangkan kerancauan yaitu menetapkan makna ayat secara tepat, menghindari kesalahpahaman. Dan adapun kegunaan mempelajari asbabun nuzul sebagai berikut, yaitu yang pertama mempermudah pemahaman kandungan ayat-ayat Al-Quran, yang kedua menjelaskan keraguan makna ayat yang umum, dan yang ketiga memahami hukum yang berlaku khusus atau bisa disebut khusus as-sabab, yang keempat memudahkan menghafal dan memahami ayat-ayat Al-Quran serta menumbuhkan iman, dan yang terakhir yaitu mencegah penafsiran yang menyimpang. Baik, saya rasa cukup pembahasan dari saya. Untuk pembahasan yang selanjutnya bisa dilanjut oleh saudara Arjun. Di sini apabila saya ada tutur kata yang salah atau kurang mengenakan atau dalam penyampaian kurang jelas, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabila taufik wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Najat. Saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah studi Quran, akan meneruskan presentasi dari teman saya yang tadi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk redaksional dan teknik pengenalan. Jadi bentuk redaksional itu banyak ulama yang memberikan definisi yang beragam tentang asbab an-nuzul. Di antaranya ada Zarqani, As-Sabuni, Subuh Soleh, dan makna Khalil Al-Qattan. Meskipun redaksi definisinya berbeda, semua bersepakat bahwa asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, seterusnya yaitu teknik pengenalan. Teknik pengenalan Al-Quran sebagai fondasi pendidikan Islam menekankan keselarasan ucapan dan tindakan. Memahami asbab an-nuzul adalah kunci menafsirkan ayat dengan tepat, membentuk manusia berilmu dan beriman. Jadi untuk kesimpulannya tentang asbab an-nuzul adalah bahwa asbab an-nuzul merupakan latar belakang atau sebab turunnya Al-Quran yang sangat penting untuk dipahami dalam ilmu tafsir. Pemahaman ini membantu memberikan konteks sejarah yang akurat, sehingga penafsiran ayat menjadi tepat dan terhindar dari kesalahan. Asbab an-nuzul terbagi menjadi 2 jenis,
yaitu ayat yang turunnya tanpa sebab khusus dan ayat yang turunnya karena tertentu. Kajian tentang asbabun nuzul berfungsi untuk memahami hikmah persyariatan hukum, menentukan kekhususan hukum, menjelaskan makna lafaz, serta memastikan maksud ayat agar tidak menimbulkan kerancauan. Asbabun nuzul merupakan aspek fundamental yang mendukung pemahaman Al-Quran secara komprehensif dan aplikatif dalam kehidupan umat Islam. Nah, jadi kesimpulannya itu ya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi pada kali ini. Saya dan teman saya Rifki mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau ada kata-kata yang belibet dan membuat di telinga ini tidak enak didengar, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.